Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di channel Christian Surono Putro. Jangan lupa untuk di subscribe teman-teman sekalian agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan kebermanfaatannya bisa diterima semakin banyak orang, insya Allah. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing dari pertanyaan salah satu peserta short course 30 hari jago kelola uang. Jadi online course berupa short course 30 hari jago kelola uang ini alhamdulillah sudah diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang tersebar dari berbagai macam kota, dari berbagai kota di Indonesia, dan diikuti oleh beragam profesi. Ada yang pedagang, ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang masih mahasiswa juga, ya kan. Nah, makanya kemudian kalau teman-teman yang belum bergabung silahkan untuk segera bergabung karena biayanya sangat terjangkau sekali. Jadi salah seorang penanya, beliau adalah Bu Emi ya. Beliau bertanya, "Assalamualaikum, saya mau tanya. Saya kan jualan online karena suami saya sakit dan harus periksa ya. Maka saya punya stok barang di rumah. Maka saya nggak punya modal untuk stok barang di rumah. Jadi beliau Bu Emi ini jualan online tapi tidak nyetok, tidak stok barang ya. Berarti barangnya di stok oleh supplier, atau istilah kerennya itu sistemnya pakai sistem dropship ya. Terus saya hanya modal gambar, foto-foto untuk kemudian diposting ya di sosial media. Tapi saya nggak tahu kualitas barangnya. Kata adminnya bagus, maka saya mengikuti bagus kalau saya ditanya sama customer. Nah, bagaimana menurut pandangan syariat jualan seperti itu? Yang jelas kalau saya lihat, pakailah akad samsaroh ya Bu Emi dan teman-teman yang melakukan jual beli online, silahkan pakai akad samsaroh. Akad samsaroh itu makelaran. Artinya kita, Bu Emi, saya yang berjualan online itu tidak nyetok barang, tetapi barangnya di stok oleh supplier atau toko. Kemudian kalau terjadi closing penjualan, tokolah yang kemudian packing dan kirim ke customer atas nama toko, bukan atas nama kita. Karena pada dasarnya penjualnya itu sebenarnya adalah supplier atau toko. Sementara posisi kita sebagai seorang simsar, makelar itu adalah orang yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Ya, kita ada di tengah-tengahnya. Atau bahasa gampangnya kita membantu menjualkan produk dari supplier atau toko. Maka hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus melakukan akad. Ya, akad ini penting karena nanti akan jelas status harta yang kita peroleh dari proses akad itu. Jadi kalau saya dulu melakukan akad ini adalah dengan menemui pemilik toko atau berkomunikasi via chat WA atau mungkin di marketplace kita inbox suppliernya ya, kita chat, kita menawarkan diri untuk menjualkan barang tersebut dengan akad samsaroh ya. Kemudian di akad samsaroh itu kita juga sepakati komisinya. Komisi itu boleh dari yang disepakati ya. Jadi komisi itu adalah hasil kesepakatan antara penjual dengan simsar, dengan maklar. Bisa komisi itu dari hasil penjualan yang sudah ditetapkan sekian persen oleh penjual, boleh. Misalnya suatu barang dijual 10.000, kemudian dari setiap penjualan maklar atau simsar itu mendapatkan komisi 5%, itu boleh saja. Atau bisa juga dari hasil menaikkan margin harga yang sudah ditetapkan oleh toko, asal disepakati. Misalkan toko menjual barang 10.000, kemudian simsar maklar mengatakan bahwa kalau saya jual di atas 10.000 dan misalkan saya jual 15.000 dan keuntungan di atas 10.000 itu entah 15 entah 16 itu menjadi milik saya, apakah boleh? Ketika toko atau supplier mengatakan boleh, maka boleh juga seperti itu. Atau kombinasi keduanya juga boleh. Misalkan toko menjual harga 10.000, kemudian toko mengizinkan untuk dinaikkan ya, dinaikkan marginnya, sekaligus toko juga memberikan komisi 5%. Jadi simsar mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama adalah hasil dari komisi persen ya, dari setiap penjualan dikasih komisi sekian persen.
Dan keuntungan kedua, Simsar juga mendapatkan keuntungan dari menaikkan harga dari harga yang sudah ditetapkan toko. Yang penting dikomunikasikan dan diakadkan. Ini yang harus clear ya. Jadi harus ada akad. Kemudian yang kedua, siapa yang bertanggung jawab ketika produk itu mengalami cacat? Ya, siapa ketika produk itu mengalami cacat? Maka kita kembalikan ke hakikat dari pemilik proses jual beli secara akad samsaroh ini ya. Maka pemilik barang itu hakikatnya adalah toko, bukan dari makelar. Jadi kalau misalkan ada barang cacat atau kekurangan barang yang dikirimkan ternyata kurang, maka yang bertanggung jawab di sini adalah bukan Simsar, tetapi supplier atau toko. Nah, ini yang jarang diketahui ya. Banyak orang yang berjualan online ketika ada barang cacat yang dimintai pertanggungjawaban atau barang dikembalikan kepada maklar atau Simsar, itu nggak tepat akadnya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, barang itu harus dikirim atas nama pemilik toko, bukan atas nama Simsar. Boleh mencantumkan nama Simsar sebagai orang yang menjualkan ketika dikirim, itu boleh-boleh aja. Tetapi harus diketahui juga dicantumkan nama pemilik toko. Misalnya saya bekerja sama dengan toko buku Al-Azhar Press di Bogor, maka pengiriman itu harus atas nama Al-Azhar Press. Kalaupun kemudian dibawa atas nama penjual Simsar Pristian, itu boleh, tapi toko itu harus mencantumkan diri sebagai pemilik buku tadi, sebagai supplier buku. Nah, ini yang harus teman-teman pahami dalam akad jual beli samsaroh ya. Yang penting harus berakad. Makanya kemudian kalau berkaitan soal kualitas barangnya, maka yang bertanggung jawab adalah toko. Kalau ada cacat, maka bertanggung jawab adalah toko, bukan Simsarnya, karena Simsar ini posisinya adalah sebagai seorang penengah, maklar atau marketing lah bahasanya secara mudah itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membuka wacana diskusi untuk agar kita bisa berjualan sesuai dengan hukum syariat. Karena kalau kita berjualan sesuai dengan hukum syara, insya Allah uang yang kita dapatkan berupa keuntungan itu akan menjadi berkah bagi kita. Itulah yang dinamakan dengan penyatuan materi dengan ruh ya. Materinya adalah aktivitas jual beli, kimahnya adalah kimah madiyah, keuntungan, ruhnya itu adalah keterikatan dengan hukum syarak ketika proses terjadi jual beli ini, sehingga terjadi jual beli yang sah, terjadi ijab qabul yang sah. Maka keterikatan inilah yang akan membawa keberkahan dari aktivitas jual beli baik penjual maupun pembelinya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.